Halo teman-teman, balik lagi channel Bumi Reptil. Jadi hari ini kita jadwalkan operasi ke Dokter Yuli di Mampang. Jadi bisa disebut Dokter Yuli itu mungkin salah dua dokter hewan paling berpengalaman di bidang reptil selain Dokter Slamet ya di Jogja. Nah karena kita hidupnya di Bogor, jadi kita paling dekat kan nggak mungkin ke Dokter Slamet, kita ke Dokter Yuli teman-teman. Nah jadi ini kondisinya. Nih, jadi si dugong ini sudah sekitar berapa hari nggak makan, sis? 6 hari ini ya? 6 hari ini. Nah cuma penanganannya mulai dari hari keempat kemarin sudah kita injek dengan vitamin. Hari kelima kemarin kita bawa juga ke Vet of Vet di daerah Cibinong. Nah itu kita minta obat anti nyeri. Nah gitu. Jadi hari ini pas banget jadwal Dokter Yuli praktek teman-teman. Jadi doakan semoga operasinya berjalan lancar, aman-aman, sehat semuanya, balik ke semula lagi ya teman-teman, doain ya. Nah untuk itu ikutin terus perjalanan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe yuk. Nah teman-teman, saatnya kita bawa dia ke dokter hewan. Oke, masukin, tolong. Masa berat sih gini doang? Ini bonus. Tuh bonus. Sini masuk. Yuk. Teman-teman, kita sudah sampai di pet care di Mampang. Lumayan jauh dari Cibinong ke Mampang ternyata teman-teman. Oke, langsung aja yuk. Nah, teman-teman, ini si apa namanya? Si dugong. Ini tuh masih agak nyeri-nyeri dikit, kita turunin aja. Yuk. Aku cek. Yuk. Jadi tadi aku baru aja pulang, baru beres juga dari Dokter Yuli. Nah, untuk kalian yang belum tahu Dokter Yuli adalah salah satu dokter yang pro banget sama perawatan kesehatan hewan. Jadi kalau di Indonesia tuh bisa dibilang cuma ada setahu aku ya. Jadi cuma ada Dokter Slamet dan Dokter Yuli yang proper untuk soal reptil ya. Nah, kalau Dokter Slamet tuh di Jogja, kita nggak boleh ke sana. Jadi kita pakai Dokter Yuli yang di Mampang. Namanya kalau nggak salah Pet Care kalau nggak salah, daerah Mampang. Oke, nah jadi kalau kata Dokter Yuli jadi kan si dugong ini kan teman-teman itu ada Blinderstone. Nah Blinderstone itu adalah penumpukan protein di tubuh kura-kura sulcata atau hewan reptil lain. Nah jadi BS itu nggak keluar teman-teman, jadi ngumpul jadi batu. Nah itu lumayan gede teman-teman. Jadi aku udah bilang ke Dokter Yuli, jadi gini, ini waktu ke Dokter Yuli, maaf aku nggak bisa on cam, kita nggak dibolehkan untuk merekam juga. Nah jadi Dokter Yuli sebenarnya aku mau minta Dokter Yuli itu surgery, operasi teman-teman, operasi BS. Nah tapi kalau kata Dokter Yuli, kan Dokter Yuli memang berpengalaman ya, aku nggak bisa membantah kata dia juga. Kalau kata Dokter Yuli, jadi si dugong ini kondisinya udah lemes banget, jadi chance jadi survive itu kalau dioperasi itu akan kecil banget teman-teman. Jadi Dokter Yuli memutuskan tidak dioperasi si dugong ini teman-teman. Nah akhirnya Dokter Yuli punya alternatif lain. Kita udah tanda tangan juga tentang apa namanya surat kesanggupan, atau kalau terjadi sesuatu itu bukan salah dari dokternya, tapi bukan salahnya tapi tanggung jawab kipernya atau pemiliknya teman-teman. Oke. Nah setelah itu Dokter Yuli melakukan tindakan. Nah tindakannya itu kalau salah disuntik vitamin, obat nyeri, sama suplemen teman-teman. Dia melakukan 3 tindakan itu teman-teman.
Nah jadi bukanya itu agak susah juga, jadi mulutnya dibuka, dicongkel dikit, dimasukin di splat kayak gitu, suntik juga. Nah di Dokter Yuli itu kita dikasih itu juga dikasih resep-resep juga, resepnya kayak gini, aku jelasin ya teman-teman. Nah di sini kemarin aku dikasih 2 obat ini udah aku tebus ya, oke? Nah jadi di sini aku kemarin dikasih itu Pedialyte teman-teman. Nah Pedialyte ini cara pakainya untuk BS ya atau kura-kura lemas. Ini ada digunakan 5 spetan untuk spet segini nih obatnya, spetnya segini suntikannya. Ini 5 kali teman-teman, 5 kali sehari di pagi hari. Nah Pedialyte ini digunakan untuk menanggulangi dehidrasi ringan. Tuh, jadi kalau kura-kura nggak mau makan itu kayaknya bisa pakai Pedialyte ini ya teman-teman. Jujur aja di Bumi Reptil kura-kura sakit nggak pernah pakai obat, kita treatment alami, kita terus makan, kita jemur lebih lama, kita rendam kayak gitu aja. Oke, ini Pedialyte-nya. Dan yang kedua kemarin juga dikasih resep juga, ini nih racikan 15 bungkus nih kura-kura dugong, kalian bisa lihat bener-bener ya bukan settingan, dia memang sakit. Kita punya Pharma. Oke. Nah ini ya, ada racikan 15 bungkus. Nah di sini bentar. Nah ini obatnya, ini ada 15 bungkus. Nah cara pakainya, jadi cara pakainya tuh obat ini bukan dikasih obat begini aja, tapi juga kita harus menyiapkan jus sayur-sayuran. Nah, jus sayur-sayuran isinya itu pertama kata Dokter Yuli yang paling penting adalah apel, pepaya, sawi hijau. Dah 3 itu aja. Dicampur sama obat ini, diaduk-aduk, terus nanti dispetin ke mulut si kura-kuranya yang nggak mau makan. Walaupun bukanya agak susah teman-teman. Kayak gitu. Ini berarti 15 bungkus bisa buat 12 hari. Nah, ini isinya kalau nggak salah apa ya teman-teman? Ada nggak ya? Nggak ada sih, resepnya kan soalnya campuran teman-teman, jadi nggak bisa detail juga dijelasin. Oke. Nah, untuk harga obatnya ini sekitar 35.000. Nah, untuk resep yang ini, resep racikan ini 159.000 teman-teman. 159.000 ya racikannya. Nah, untuk Pedialyte ini 35.000 ya, 35.000. Oke. Ini beres, kita masukin. Nah, jadi yang harus dilakukan perawatannya adalah pagi tetap kita spet Pedialyte, terus sore kita spet makanan plus tadi itu ya apa racikannya, kita spet itu sekitar 5 kalian, dicampur juga dengan sayur-sayur yang sudah dilembutkan di jus ya teman-teman. Nanti aku akan update perkembangannya atau cara treatmentnya kura-kura BS, mengepuspakan kura-kura kayak gimana, akan aku update di next video ya teman-teman. Sebenarnya aku agak kaget juga sih, si dugong itu tiba-tiba nggak mau makan teman-teman. Kan udah beberapa kali dia juga dikawin sama Nagame, karena bisa juga lihat videonya. Nah tapi ternyata sepengalaman aku juga dan sempat koordinasi sama teman-teman, bahwa kalau kura-kura hamil itu teman-teman itu bukan nggak mau makan sama sekali, tapi makannya sedikit. Nah si dugong ini 3 hari teman-teman nggak makan, 3 hari nggak makan, hari keempat baru bawa ke dokter Bogor. Nah hari kelima karena Dokter Yuli prakteknya setiap hari Jumat, jadi hari kelima hari Kamis aku bawa ke pet care juga di Cibinong, aku suntik obat nyeri. Hari ke-6 baru aku bawa ke Dokter Yuli. Kayak gitu ceritanya teman-teman. Lumayan deg-degan juga. Jadi ini teman-teman yang bikin aku was-was, kenapa agak-agak takut kalau beli sulcata gede indukan, tapi belinya tuh bisa dibilang itu di keeper atau di hobis, tapi yang mungkin kurang edukasi. Jadi ya itu makannya ngawur, kasih makan semuanya, dikasih makan, makanya akhirnya dia malah sakit, malah BS, nyiksa gitu. Makanya aku rekomendasiin kalian untuk mau beli hewan peliharaan apapun itu, nggak harus reptil, apapun itu kalian cari di tempat keeper, penjual, seller yang proper, yang ngerti cara perawatannya. Jadi jangan asal beli, beda-beda dikit, harga dikit, nggak masalah, jatuh giur. Karena pengalamanku aja, aku beli dugong ini sebenarnya lumayan mahal, cuma masih di bawah pasaran. Tapi yang ujung-ujungnya malah kayak gitu teman-teman. Jadi kualitas itu nggak bisa dilihat dari harga. Beli hewan murah, tapi kalau minta kualitas bagus itu ya hasilnya ya kayak si dugong ini. Sayang banget si dugong ini. Jadi teman-teman, nanti aku update perkembangannya, mulai dari kita ngasih makan si dugong, kita spet dia, treatment sehari-hari gimana, nanti aku update. Oh ya, satu lagi, kata Dokter Yuli, jangan lupa juga lampu. Jadi kalian tetap harus menggunakan lampu UVA, UVB 24 jam, itu wajib, nggak boleh ya, nggak boleh mati. Jadi kalian harus menggunakan lampu UVA, UVB untuk ngebantu metabolisme dia, karena lampu UVA, UVB
terutama di reptil itu membantu untuk pencernaan dia, teman-teman. Oke teman-teman, aku minta doa juga supaya dugong sehat, semua peliharaan kalian sehat, kalian juga sehat. Oke, jangan lupa kasih makan yang layak, jangan lupa kasih sayang hewan kalian supaya nggak kejadian kayak gini. Oke, cukup. Lestari Budi.